Shalom, salam sehat untuk semuanya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Soto. Kita akan kembali mengambil saat yang indah ini untuk menghayati firman Tuhan. Kita sudah meninggalkan Natal dengan berbagai macam euforianya tahun kemarin. Sekarang kita sudah berada di tahun yang baru. Saya ingin bertanya, masih adakah yang Bapak Ibu Saudara ingat Natal yang baru saja kita tinggalkan? Saya percaya ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan beri melalui berbagai macam acara Natal tahun kemarin. Dan di tahun yang baru ini, mengawali tahun ini, saya ingin mengajak untuk merenungkan beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan. Saya masih ingat ketika Natal terjadi pada saat orang Majus datang dari timur ingin melihat bayi Yesus. Ketika memberitahu kepada penguasa yang bernama Herodes, orang-orang Majus ini diberi pesan, carilah bayi itu, nanti kalau sudah ketemu, datanglah kembali, saya beritahukan kepadaku. Tapi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab kita bisa membaca, di sana dituliskan, khususnya dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12 begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang-orang Majus ini tidak kembali kepada Herodes, tapi pulang melalui jalan lain. Saya bisa membayangkan kalau orang-orang Majus ini kembali kepada Herodes, pasti nasibnya akan buruk. Mungkin akan dibinasakan oleh Herodes mungkin. Tapi orang-orang Majus ini menempuh jalan lain setelah ketemu Yesus yang sudah lahir itu. Nah, saya mendapatkan pelajaran yang sederhana. Di tahun yang baru ini, yang pertama kali harus kita renungkan adalah tahun baru, hidup baru. Artinya, kalau sudah ada di dalam tahun baru, hidup yang baru, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya mungkin tahun kemarin sudah pernah saudara kerjakan, lakukan, sadar atau tidak. Di tahun yang baru ini, dalam hidup yang baru, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sama seperti orang Majus, tidak kembali lagi kepada jalan lama, tapi menempuh jalan lain. Kalau di tahun yang baru ini kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah pernah kita buat tahun-tahun yang lalu, saya percaya Tuhan akan membimbing kepada jalan yang Dia kehendaki sesuai dengan rencana yang baik. Tahun ini adalah tahun kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, saya ingin membuka Mazmur. Dalam Mazmur 103, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Kalau yang pertama, jangan mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita buat, kesalahan yang sama. Yang kedua, kita diingatkan di tahun yang baru, dalam hidup yang baru, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Tahun kemarin telah kita lalui dengan begitu luar biasa Tuhan menyatakan kebaikannya. Entah kita sadar atau tidak, mengaku atau tidak, kita hidup tahun kemarin sampai sekarang ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara.
kita sudah merasakan betapa luar biasa kebaikannya. Kalau tadi pemazmur mengingatkan jangan melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah begitu luar biasa berkarya, mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan penyakitmu, menebus hidupmu, memahkotai dengan kasih setia, bahkan memuaskan hasratmu. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dinikmati oleh Daud. Dan Daud memberikan nasihat sebagai orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tahun ini memulai tahun yang baru dengan hidup yang baru, yaitu dengan cara jangan melupakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, mari saya ajak untuk merenungkan nasihat Paulus. Tepatnya di dalam kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat 9-10. Saya membaca bagi saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, kalau saudara dan saya bisa hidup di tahun yang baru ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Kita sering menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tahun ini adalah tahun yang merupakan kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Paulus menasihatkan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tahun ini dalam hidup yang baru, mari kita jangan sampai jemu berbuat baik walaupun situasi kondisinya mungkin kurang mendukung. Mungkin kita belum tahu persis akan ada apa tahun ini. Bisa jadi masih ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang bisa jadi lebih berat dari tahun kemarin. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat baik. Paulus ingatkan, jangan jemu berbuat baik. Sebab kalau kita terus berbuat baik, dia katakan, pada waktunya nanti kita akan menuai. Tahun ini, tahun yang baru 2022. Jadikan kesempatan untuk kita terus berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang. Paulus katakan, terutama kawan-kawan seiman. Karena ketika kita mengerjakannya dengan setia, ingat, pada waktunya kita nanti pasti akan menuai kebaikan yang sudah kita tabur. Jadi, di tahun ini dalam hidup yang baru, di tahun yang baru ada 3 jangan yang menjadi pesan untuk saudara dan saya bisa kita renungkan. Jangan berbuat atau mengulangi kesalahan yang sama. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, jangan jemu berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di sepanjang tahun ini dengan segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin.